Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kita ketemu di hari Jumat Barokah. Nah, mudah-mudahan bangsa ini juga penuh keberkahan. Tetapi yang terjadi sejak kemarin sebenarnya bukan keberkahan, tapi kebingungan. Ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, Bung Rocky Gerung, berkaitan dengan Omnibus Law atau kalau di Indonesia kan namanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Orang jangan disingkat karena kalau disingkat jadinya Undang-Undang Cilaka. Ya, ini kita semua heboh dengan putusan dari MK tuh. MK, ya. Bukan MCK. Jadi orang menganggap bahwa tetap ada tukar tambah politik di dalam proses judicial review itu atau dalam proses memutuskan. Karena kita nggak tahu bagaimana jelasin ya, ada sebuah, itu sama seperti ada orang beli mangga, terus tukang mangganya bilang, iya ini dia tanya mangganya manis apa busuk gitu. Udah ini mangganya busuk tapi dia tetap mangga tuh, jadi beli aja. Kan sama juga begitu kan. Jadi undang-undang cipta kerja ini, undang-undang cilaka ini dinyatakan oleh MK sebagai barang busuk, tapi dia tetap sebagai barang tuh, karena itu dihidangkan juga. Kapan dia jadi sehat nanti? Ya kalau nanti tunggu 2 tahun lagi. Jadi sebetulnya ini barang yang memang udah melanggar konstitusi, tetapi karena tukar tambah politik, MK mesti selamatkan muka DPR, muka oligarki, muka presiden, maka dibikinlah akal-akalan itu. Jadi dengan kata lain, terima aja lah mangganya, memang busuk sih, tapi tunggu nanti ada buah baru nanti 2 tahun lagi, buah barunya tuh. Atau kalau dibikin 2 hari lagi, oke, tunggu 2 hari lagi. Tapi tetap intinya MK harus tetapkan ini barang busuk atau bukan. Proses pembentukannya yang disebut uji formil, jadi cacat formilnya karena memang isinya juga cacat. Jadi bukan sekedar buah mangganya yang busuk, pohonnya juga udah busuk. Tapi MK masih menganggap itu pohon mangga. Memang pohon mangga kalau udah busuk ya bukan pohon mangga lagi. Buah mangga kalau busuk bukan buah mangga lagi. Walaupun nomenklaturnya namanya banggai. Jadi kira-kira begitu buat memudahkan publik memahami gitu. Ya, tetapi kan konsekuensinya banyak sekali nih dari keputusan itu ya. Bung Rocky, jadi pertanyaan orang bagaimana kita aplikasinya, misalnya ada juga beberapa teman kita ini sekarang seperti Sahgan dan Nenggolan, dia mulai bersuara, loh kalau ini memang disebut konstitusional berarti kan saya dan teman-teman yang kemarin itu ditangkap, diadili, sudah mendekam di penjara karena protes terhadap undang-undang Omnibus Law harus direhabilitasi kan gitu. Benar, korbannya udah banyak itu. Ada korban politik, penangkapan, itu aktivis kami bahkan di daerah tuh ditangkap karena undang-undang yang busuk ini. Demikian juga mahasiswa digebukin itu, anak STM segala macam. Semua satu Indonesia itu demo dan menyatakan ini undang-undang busuk. Tapi MK cuma mempersoalkan, iya memang itu busuk, tapi itu masih undang-undang. Kan begitu intinya kan. Undang-undang busuk ya mestinya MK bilang batal karena bertentangan konstitusi. Tapi MK ingin serve, takut nih MK kalau dia terus bilang ini inkonstitusional, itu berarti seluruh proses yang kemarin itu memang dilakukan oleh pemerintah yang konyol, oleh DPR yang konyol kan. Kenapa MK takut untuk ambil kesimpulan itu? Dia bermain politik, padahal sebetulnya menyimpulkan bahwa ini cacat secara politik juga ada tugas MK. Kan seringkali MK menganggap dirinya cuma nunggu kasus. Padahal MK dulu dirancang dengan prinsip yang disebut judicial activism, aktif untuk mempersoalkan ketidakadilan. Ini justru ketidakadilan dia tutupi dengan dalil hukum bahwa ini adalah inkonstitusional bersyarat. Jadi dia tetap inkonstitusional sampai syaratnya diangkat. Jadi ini permainan narasi yang buruk. Para komentator ahli tata negara juga udah kasih warning dari 2 tahun lalu. LBH kasih warning, tokoh-tokoh LSM, Haris Asrar, seluruh LSM, Pukat segala macam itu, Bivitri nulis berkali-kali. Tapi itu kan mestinya jadi poin pada Mahkamah Konstitusi bahwa rakyat memang nggak mau barang busuk. Sekarang mereka bilang, iya itu barang busuk, tapi tunggu 2 tahun lagi ya. Jadi kita masih pakai barang busuk selama 2 tahun. Demikian juga PP, peraturan pelaksanaan yang udah dibuat, kan tetap berlaku kan. Kan yang diputusin MK, jangan bikin peraturan pelaksanaan baru. Yang udah ada ya tetap jalan. Karena duitnya udah ngalir kan. Biaya-biaya konsultasi segala macam, mulai dari
ratusan lembar yang diubah-ubah itu akhirnya draft akhirnya nggak kita peroleh. Itu triliunan dikeluarkan negara untuk membiayai pohon mangga yang busuk ini, yang kemudian MK tetap anggap ya tetap pohon mangga walaupun busuk. Jadi kita memang tahu bahwa permainan politik ada di belakang MK. Ya kita juga bisa menganggap ya MK kasih sinyal bahwa itu busuk. Ya tapi MK mesti bilang busuk itu ya busuk, bukan tunggu 2 tahun. Jadi selama MK tetap bermain-main dengan sinyal kekuasaan, selama itu penegakan hukum kita buruk. Bayangkan misalnya beberapa aturan yang sudah dibuat berdasarkan undang-undang itu tetap akan dilaksanakan. Itu perusakan lingkungan tetap terjadi karena PP-nya udah keluar duluan kan sebelum MK putusan bahwa barang ini busuk. Jadi soal-soal turunan itu panjang. Yang lebih berbahaya adalah efeknya pada demokrasi, yaitu sudah ada penghukuman mereka yang anti Omnibus Law, Syahganda, Jumpur, Anton segala macam. Di Sumatera juga di Surabaya, satu Indonesia. Ini sebetulnya yang nggak dipakai sebagai pertimbangan oleh MK. MK tetap berpihak pada oligarki. Itu intinya sebetulnya. Dengan memanipulasi narasi unconstitutional yang conditional, yang bersyarat. Bung Rocky, tapi apa nggak bisa kita lihat secara terbalik gitu? Katakanlah kan kemarin disebutkan ada dissenting opinion dari 9 hakim, itu 4 yang menolak itu, yang 5 yang menyatakan seperti itu. Artinya meskipun mereka mereka tidak berdaya, tapi tetap saja memberikan sinyal kepada publik gitu bahwa memang ada yang salah dengan pemerintahan ini. Ya, yang sebetulnya agak ajaib tuh, yang dissenting opinion justru menganggap undang-undang itu bagus kan dia dissenting terhadap yang tidak bagus itu. Dan itu 4 orang, yang biasanya 4 orang itu justru yang mengatakan ini tidak bagus. Jadi diputar-putar aja timnya kan, tapi tetap skornya 4-5 supaya votingnya selalu menang. Memang ada kesan bahwa MK kali ini berguna. Iya, dia berguna untuk menyelamatkan muka pemerintah sebetulnya kan. Sementara yang 4 itu diatur, saya bisa bayangkan tuh, dia konsultasi dengan oligarki, dia konsultasi dengan bahasa tubuh presiden, beberapa menteri justru bilang ya beginilah kalian yang 4 aja yang dissenting supaya berimbang gitu. Pemerintah nggak kehilangan muka. Kan dissenting opinion hari ini tentang kasus Omnibus Law itu untuk menyelamatkan muka presiden dengan menganggap ya sebetulnya udah konstitusional. Cuman kami kalah voting, yang inkonstitusional ada 5 orang, tapi yang inkonstitusional juga itu bersyarat. Jadi sebetulnya secara logika hukum ini kacau, dia berantakan logikanya, narasinya buruk. Yang lebih besar lagi, keadilan itu yang substantif tidak dihasilkan. Orang minta MK itu lebih dari sekedar memutuskan prosedur formilnya, tapi menyatakan bahwa memang dia inkonstitusional walaupun pintu masuknya adalah uji formil, bukan uji materinya tuh. Nah, uji materi itu masih berlangsung, beberapa pasal juga masih ada di MK kan untuk minta diujikan. Jadi harusnya MK kasih sinyal aja bahwa memang pemerintah kacau, karena itu sebaiknya pemerintah nggak perlu tunggu 2 tahun lagi, dia batalkan aja tuh. Kerugian memang sudah terjadi, kerugian triliunan. Biaya konsultasi, biaya kertas segala macam yang berkali-kali ditukar. Jadi dari awal memang MK sebetulnya udah mencium ini buruk. Ngapain mesti pakai conditional unconstitutional lagi kan? Jadi sekali lagi publik internasional juga melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia adalah upaya untuk menyeimbangkan pertarungan politik. Sebetulnya cuma itu intinya. Jadi ada imperatif politik di balik keputusan MK ini. Saya sering katakan bahwa MK ini bukan lagi Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstipasi. Artinya pencernaannya buruk. Berat ini. Oke. Tapi kalau kita lihat ini ya, dampaknya kan sangat serius, karena sebenarnya kan hukum itu bagaimanapun itu harus ada kepastian gitu ya. Dalam situasi ini kan sebenarnya ini sangat membingungkan. Kalau kita lihat baca keputusannya ini disebutkan misalkan bahkan MK menyebut ini undang-undangnya udah ada pasal-pasalnya ada yang berubah sesuai setelah kesepakatan presiden dengan DPR. Artinya ini benar-benar gila-gilaan cara ngaturnya. Dan waktu itu kan kita ingat bagaimana Pak Sekretaris Negara ya Pak Pratikno menyatakan bahwa yang itu hanya berubah font, jadi nggak ada yang berubah substansinya. Tapi jelas di sini MK menyebutkan itu ada gitu. Ya, itu masalahnya dan mungkin MK menganggap perubahan font itu cuman
perubahan formil, bukan perubahan substansi. Padahal pindah titik koma aja itu materinya berubah, isi dalilnya pasti berubah, interpretasi pasalnya pasti berubah. Jadi memang kelihatannya MK nggak bisa lagi menghindar dengan menganggap bahwa itu inkonstitusional karena proses politiknya buruk, sogok menyogok di DPR buruk, bagaimana materi itu juga kita tahu disembunyikan dari pers, pindah-pindah tempat sidang segala macam. Kan MK tahu sejak 2 tahun lalu, kan mereka pantau juga itu. Tapi dia tetap mesti tiba pada kesimpulan yang win-win solution kan. Nah di situ buruknya sebuah Mahkamah Konstitusi terpengaruh dengan aspek politik. Ini bahayanya sebetulnya. Dan seluruh pusat studi hukum sekarang datang dengan kesimpulan yang sama bahwa barang ini mestinya dari awal udah dibatalkan tuh, bukan sekedar ditunda pembatalannya tuh. Jadi kemampuan kita untuk membaca jalan pikiran MK itu gampang betul kan. Dengan bermain-main kalimat aja kita tahu bahwa MK ini adalah medan tukar tambah politik tuh, itu intinya. Dan kita tahu dari awal hakim-hakim MK itu adalah hasil tukar tambah politik di DPR, bukan karena kecerdasannya secara moral atau secara akademis, tapi karena itu pertama. Dan tangan presiden tetap ada di belakang Mahkamah Konstitusi, itu terlihat atau tak terlihat. Oke. Nah, jadi kalau sebagai publik bagaimana kita harus menyikapinya ini? Ya publik sengaja dibuat bingung oleh kalimat itu tuh. Jadi 2 kali sebetulnya MK bingung sendiri untuk memutuskan karena tergantung pada aura politik presiden. MK sekaligus menghina kecerdasan publik dengan membuat kalimat yang pura-pura progresif tapi di belakangnya sebetulnya regresif. Publik tahu itu, baru bisa paham itu ketika baca uraian dari LBH, Bivitri kemarin udah bikin analisis yang bagus segala macam. Tapi kita mau sebetulnya MK itu jangan nipu orang dah. Masa Mahkamah Konstitusi jadi tukang tipu lewat narasi itu. Publik tetap anggap bahwa ini adalah barang busuk. Dan itu yang kita mesti katakan terus-menerus. Jadi LSM dimulai dengan pernyataan LBH Indonesia tadi pagi itu mewakili publik mengatakan ini barang busuk. Mangga hanya disebut mangga kalau dia manis. Kalau busuk ya tetap bukan mangga, walaupun namanya di dalam biologi adalah mangga. MK mesti tahu itu tuh. Supaya pencernaan MK itu juga bersih. Jangan sampai MK menelan juga mangga busuk yang sesuai dengan lambungnya yang kotor kan. Jadi sekali lagi kita mau bersihkan negara ini termasuk dalam logika pembuatan kalimat itu. Jadi bersembunyi di dalam narasi yang seolah-olah keren, tapi sebetulnya itu menipu publik tuh. Nah ini yang buruknya dari Mahkamah Konstitusi. Ya jadi Mahkamah konspirasi sebetulnya. Iya. Oke. Jujur saja banyak bukan hanya kalangan rakyat jelata ya, kalangan umum pun yang tidak ngerti bahasa hukum dan juga tidak ngerti latar belakang politik di belakangnya itu akan menjadi bingung melihat situasi semacam ini. Dan itulah justru dalam situasi yang remang-remang tadi yang abu-abu itu memberikan kesempatan kepada para oligarki untuk terus bermain. Nah itu bahayanya, oligarki akan ambil bagian yang jadi oligarki dan presiden akan bilang iya tapi kan ada 4 yang menganggap ini konstitusional tuh, maka jangan publik jangan langsung menganggap kami nggak bermutu dong. Nah di situ sialnya MK itu dia nggak paham bahwa yang dissenting itu justru akan dieksploitasi oleh oligarki itu. Maka nanti ada beberapa peraturan yang memang dilarang untuk dibuat tapi diterapkan karena memang dianggap ya akan ada yang dissenting dan ada yang diputuskan bahwa yang tidak boleh dibuat adalah peraturan pelaksanaan baru. PP lama udah banyak yang dibuat kan, dan uang udah mengalir di situ tuh. Jadi tetap perusahaan lingkungan akan berlangsung, buruh akan tetap ditekan itu karena PP-nya udah jalan itu kan. Jadi sekali lagi bagi kita orang yang beroposisi sebetulnya senang-senang juga terjadi kekacauan baru kan dalam wilayah hukum yang disebabkan oleh sebut aja kedunguan yang kondisional pada MK. Saya sebut aja ini MK ini dungu tapi ada syaratnya tuh. Tapi tetap dungu. Conditional stupidity gitu. Oh, oke. Oh, conditional stupidity ya. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi saya sudah seperti kita perkirakan kan bahwa
situasi semacam ini pasti akan perlahan-lahan akan terus bermunculan satu demi satu sampai nanti. Saya berterima kasih pada MK karena menambah kekacauan, kan bagus juga. Jadi dalam kekacauan kita bisa susun strategi baru. Oposisi maksudnya susun strategi baru. Jadi terima kasih Mahkamah Konstitusi sudah memperlihatkan conditional stupidity dari penegakan hukum kita melalui putusan yang dungu itu tuh. Ya. Oke, saya kira supaya kita tidak menambah kebingungan lagi, karena ini akhir pekan, kasihan juga sebenarnya publik kita kalau ditambah bingung. Kita akhiri aja perbincangannya ya, Bung Rocky ya. Ya, sebelum kita disebut contempt of court di luar court, gitu. Nanti kan bisa kan, nanti baser-baser ini kan senang kan. Itu FNN menghina MK. Oh iya, kita menghina dari luar. Kalian itu ada di dalam dan sama-sama terhina tapi diam tuh. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Ya.